Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pemerintah yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Hamim Ilhamsyah. Saya delegasi dari SMA Negeri 1 Merauke. Di sini saya sebagai tim oposisi yang tidak menyetujui mosi kita di kesempatan kali ini. Mosi kita adalah pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Baik, saya langsung menanggapi mengenai pembicaraan dari tim pemerintah. Pembicara satu tim pemerintah telah menjelaskan bahwa influencer adalah individu yang menjadi sorotan publik dengan pengikut yang banyak atau followers dan berpengaruh melalui postingan sosial medianya. Jika melihat jumlah pengguna media sosial di Indonesia, menurut infokomputer.com, pada Januari 2021 terdapat 170 juta jiwa pengguna media sosial atau sekitar 61,8% total populasi masyarakat Indonesia. Hal ini tentu membuktikan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat banyak. Menurut saya, dengan adanya pelarangan penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi untuk kebijakan pemerintah merupakan suatu sikap menutup diri terhadap kemajuan zaman dan merupakan ketermunduran kita terhadap pengaruh teknologi yang ada. Menurut saya, dengan pengaruh dan bantuan media sosial serta influencer, kebijakan akan lebih mudah diketahui oleh kalangan masyarakat dan terutama generasi milenial yang tentunya banyak sekali memiliki media sosial. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pemerintah yang saya hormati. Kemudian, tim pemerintah menyampaikan bahwa terjadi pengalihan tanggung jawab dari pejabat ke influencer mengenai sosialisasi kebijakan. Baik, di sini saya akan jelaskan bahwa di sini saya tidak setuju dengan apa yang telah dikatakan bahwa mengenai pengalihan tanggung jawab tersebut, karena influencer hanya sebagai tokoh pembantu dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Selanjutnya, influencer juga tidak mengambil alih mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah tetap memantau dan mengawasi mengenai sosialisasi tersebut, dan pemerintah juga ikut mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan mengawasi dan menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh pengawasan dari tim pemerintah. Kemudian, tadi sempat disampaikan bahwasannya banyaknya influencer yang tidak paham terhadap hukum dan kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah. Dalam artian, banyak dikatakan oleh tim pemerintah bahwa banyak tim influencer yang tidak paham mengenai hukum dan kebijakan yang disosialisasikan olehnya. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan beberapa bukti yang ada bahwa tidak semua influencer buta terhadap hukum yang ada. Kita mengambil contoh seorang influencer, yaitu Deddy Corbuzier. Beliau merupakan seorang influencer yang berpendidikan tinggi dan berbagai gelar telah diraihnya. Dan menurut saya, pemerintah juga tidak akan mengambil atau memilih sembarang influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Pasti pemerintah akan memilih salah satu influencer dan beberapa influencer yang memang betul-betul paham terhadap hukum dan paham terhadap kebijakan yang akan disosialisasikannya. Kemudian, pengguna media sosial dengan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu dalam kondisi pandemi COVID-19. Melalui media sosial dan influencer, sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah akan lebih mudah dilaksanakan dan tidak berpengaruh dalam penularan COVID-19. Hal ini tentu sangat relevan jika dilakukan dalam kondisi saat ini. Jika kita melihat sangat banyak kebijakan-kebijakan pemerintah selama COVID-19 ini yang diunggah ataupun yang disosialisasikan melalui media sosial. Contohnya seperti penggunaan bagaimana cara hidup di new normal dan penggunaan protokol kesehatan dan sebagainya. Sangat banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibantu media sosial dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi menurut saya, langkah pemerintah dalam memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan kebijakannya sangat dibenarkan dan bermanfaat baik kondisi saat ini maupun di kondisi yang akan datang. Jadi, saya tetap tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.